Hi again everyone, welcome back again di Altcoins Update. Altcoins Update hari ini itu bisa dibilang ngambil dari request kemarin ya teman-teman dari live streaming sebelumnya. So thank you very much buat kalian yang udah gabung di live streaming sebelumnya, dan saya dapat banyak sekali feedback positif dari kalian. So thank you ya buat teman-teman yang udah nonton dan juga udah subscribe YouTube channel ini. Teman-teman, requestnya itu adalah XRP dan Cardano. Jadi kita bakal coba untuk update kedua token tersebut. Mungkin untuk price action utamanya ya, nanti kalau misalkan ada beberapa data-data menarik atau news fundamental menarik, saya akan update teman-teman lewat grup Telegram. Jadi kalian bisa gabung juga di grup Telegram, and it's for free guys. Tinggal cek aja link di kolom deskripsi dari YouTube video ini. Alright, kita langsung start aja dari XRP. So teman-teman sekalian, saya udah pernah update XRP ya sekitar beberapa waktu lalu, dan bisa dibilang ini cukup sering rutin lah kita update di YouTube channel ini. Buat saya pribadi ya, terakhir saya update area akumulasi ini tuh mungkin udah cukup lama sekali ya, dari tahun lalu bahkan teman-teman sekalian. Dan kita ngelihat XRP sebenarnya masih berada di range area yang sama. Bahkan yang lebih menarik lagi, kalau dari perspektif time frame daily ya, kita bisa notice bahwa saat ini XRP itu membentuk sebuah pola seperti symmetrical triangle pattern ya, dan ini berarti mengindikasikan bahwa proses akumulasi ini harusnya sedang berlangsung untuk XRP saat ini teman-teman. Mungkin kalau misalkan kita menggunakan satu buah indicator ya, saya coba untuk gunakan anchored volume profile dari paling topnya. Kelihatannya teman-teman ya bisa dilihat ya, di sini ada beberapa range area dengan high volume. Di sini tentunya merupakan high volume ya. Di sini ada proses akumulasi yang panjang sekali sebelum akhirnya the first break kita ngelihat atas kemenangan XRP terhadap SEC ya, itu bisa dibilang baru kemenangan parsial teman-teman. Lalu harga pullback ya, dan terjadi kembali akumulasi di level atau range area tersebut, dan saat ini kita bisa dibilang tuh tertahan di kisaran range area yang bisa dibilang cukup memiliki high volume juga. Jadi memang ya mungkin ada tantangan ya istilahnya untuk breakout untuk XRP bisa breakout dari range area ini. Kalau kita lihat teman-teman sekalian ya, sebenarnya secara support resistance itu nggak banyak informasi ya. Yang saya lihat di sini ya, harusnya the biggest major resistance yang ada pada XRP berikutnya adalah di kisaran $0.86 saat ini. Yang terpenting adalah bagaimana XRP sudah mampu ya mengambil range area ini. Ya, ini adalah perspektif time frame weekly by the way guys ya. Kayaknya saya tadi salah mention ya. Nah, jadi kalau kita ngelihat dari perspektif time frame weekly, ini udah konsolidasi cukup lama. Ya, ini berarti bisa dibilang ada proses akumulasi yang sedang berlangsung. Sementara kalau kita ngelihat dari perspektif time frame daily-nya, mungkin saya akan hapus yang ini ya teman-teman, biar kita lebih enak lagi analisisnya. Jadi tadi bayangannya seperti ini di perspektif time frame yang lebih besar ya. Kalau misalkan perspektif time frame lebih kecil, saya sebenarnya ngelihat satu buah opportunity yang menarik. Jadi kalau kalian hubungkan ya antara high point ketemu dengan high point sebelumnya, ini seperti ada proses break and retest ya terhadap XRP. Jadi sebenarnya XRP ini terbilang cukup menarik guys. Ya, ketika dia sudah berhasil terjadi breakout itu. Di luar daripada trendline ini, ya saya akan coba untuk ganti menjadi dotted line seperti ini supaya tidak terlalu mengganggu. Di luar daripada trendline-nya, teman-teman mungkin boleh fokus terhadap struktur marketnya juga. Kita sudah lihat bagaimana struktur di sini cenderung bearish, kemudian satu titik dia mengalami reversal ya. Dan kita lihat saat ini momen dia mengalami reversal itu berlangsung pada kisaran bulan Februari awal. Jadi kita ngelihat di sini dikatakan sebagai market structure shift yang valid untuk si XRP. Meanwhile prosesnya kalau kita lihat di sini teman-teman ya, dia sudah konsisten creating yang namanya higher high dan higher low. Lalu di sini kalau kita lihat lagi sebenarnya tertahan ya di kisaran low level mungkin yang terbentuk di sini. Cuman kalau saya lihat ini breakout-nya panjang ya, disebabkan oleh Bitcoin ya pada saat itu mengalami flash dump teman-teman. Namun kalau kita lihat secara keseluruhan, katakanlah ya ini adalah low point kita deh gitu. Sebut saja misalnya prosesnya seperti ini. Ya, teman-teman bisa lihat harga di sini ya mengalami pullback dan akhirnya dia rebound lagi. Jadi technically saya akan anggap low point ini sebagai low point kita pada previous swing-nya. Dan kalau teman-teman notice pergerakannya sejauh ini sih hanya konsolidasi saja ya. Bisa dibilang membentuk semacam ascending triangle pattern, atau kalau teman-teman mau dikatakan skeptis ya, ini kayaknya bukan deh, ini cuma fake out doang ya. Kalian mau bilang ini sebagai konsolidasi juga tepat sih kalau saya ngelihatnya teman-teman ya. Jadi so far kalau kita lihat dari perspektif weekly itu hanya jadi buntut saja di bawah. Jadi kalau misalnya saya tambahkan
perspektifnya seperti ini, di daily kalian bisa lihat. Nah, ya lebih kurangnya kita cuma konsolidasi doang. Ini udah berlangsung cukup lama, teman-teman. Jadi, melihat progres kayak gini sebenarnya cukup menarik, mempertimbangkan bahwa XRP ini sedang di hard akumulasi ya. Dalam artian sedang ada proses akumulasi masif, harga memang sengaja tidak di markup lebih early supaya retail investor itu nggak panik ya, nggak panik buying dalam tanda kutip, mereka nggak FOMO gitu loh ya. Dibuat seakan-akan market ini slow down, seakan-akan market ini tidak ada apa ya kalau kita bilang ya kayak momentum untuk rally lagi gitu loh. Kelihatannya lebih kayak oh ini XRP kayaknya udah nggak menarik deh, better cari yang lain gitu. Sementara yang menarik adalah dari XLM itu sudah ada proses rally-nya kemarin ya. Sebenarnya sudah sempat naik duluan. XRP yang belum, dia masih konsolidasi. Jadi kalau kita ngelihat dari perspektif time frame yang lebih kecil, saya hapus dulu semua. Kita gunakan perspektif 4 jam ya, teman-teman sekalian. Nah, ini yang saya notice tadi ya, bahwa proses kita di sini bisa saja membentuk seperti ascending triangle pattern. Ya, ini cuma tinggal masalah waktu saja sih sampai istilahnya kita mendapatkan validasi dari market bahwa XRP itu siap untuk rally lagi gitu ya. Nah, kalau misalkan kita ngedapetin dia breakout, harusnya sih XRP very likely akan rally. Tapi kalau misalkan kita ngedapetin dia ternyata malah breakdown, oke, berarti kita tahu teman-teman, mungkin whales-nya juga masih butuh liquidity. Jadi mereka masih mau coba untuk cari lagi selling order dari retail ketika harga breakdown, karena very likely orang bisa panic selling, bisa juga melakukan sell short ya di momen itu terjadi. Jadi kalau misalnya ngeliat progress kayak gini, sebenarnya kalau kalian notice juga ada satu buat trendline lagi yang sudah di breakdown gitu. Jatuhnya apa? Di sini kita ngelihat kayak dia membentuk semacam ascending channel aja gitu ya. Jatuhnya lebih kayak breakdown and then pull back, and then harusnya possible untuk dia create lower low gitu. Tapi kan kita belum tahu nih, karena secara trendline di sini kita bisa lihat ya harga juga mendapatkan respon di sini dan seperti membentuk higher low. Jadi kenapa tidak kalau kita anggap ini adalah bagian dari proses akumulasinya gitu. Jadi kalau buat saya sendiri gimana? Kalau saya sih mungkin ya preference sendiri sebenarnya untuk area akumulasi saya sudah lewat jauh ya teman-teman. Itu dari kisaran 0,42 sampai 0,54 itu sebenarnya sudah boleh buy cicil ya di XRP. Tapi kalau misalkan teman-teman masih punya plan, ya sebetulnya selama XRP belum break dari 0,86, ya saya masih beranggapan bahwa XRP ini bisa dibilang masih relatif cukup menarik lah untuk di-consider ya, dibeli dari istilahnya dari momen-momen saat ini gitu. Jangan tunggu sampai dia breakout dulu baru kemudian teman-teman cari opportunity belanja di XRP. Ya, soal XRP yang menarik adalah dia selalu bertahan ya dari tekanan jual ini, dan teman-teman sekalian, XRP sendiri itu teknologi yang mereka punya ya, itu dikatakan dengan istilah on-demand liquidity, which means saat ini XRP itu sudah tergabung kerjasama dengan berbagai perbankan ya, hampir di ya banyak negara teman-teman. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita ngelihat kemarin ya, Jerome Powell itu sempat memberikan statement soal CBDC pada saat FOMC press conference terakhir. Nah, kita belum tahu kapan ya istilahnya dirampungkan dari segi regulasi mungkin untuk CBDC ini. Tapi ketika nanti sudah dirampungkan, semestinya XRP ya punya kemungkinan yang cukup tinggi lah untuk dia ikut dalam party ya di dalam proses pengerjaan CBDC itu sendiri. Ya itu bisa jadi pertimbangan sementara untuk saat ini. Jadi dari perspektif long termnya kita ngelihat dia masih konsolidasi, which is good karena ini adalah bagian dari akumulasi. Dari perspektif time frame hourly-nya, kita ngelihat sedikitnya ada clue ya untuk XRP ini sebenarnya bisa nanjak lagi dengan terbentuk pola itu. Tapi kita belum melihat ada reaksi follow up lagi dari si XRP-nya sendiri ya. So that's gonna be the idea for XRP. Kemudian lanjut berikutnya teman-teman. Jadi seputar Cardano ya. Ini banyak banget request-nya. Saya sudah sering kali ya sebenarnya Cardano itu bisa dibilang salah satu top analysis ya di dalam YouTube channel ini ya. Total ada 83 video yang saya update seputar Cardano. Ini di luar dari yang tulisannya seperti ini teman-teman. Tuh ya, ada 72 lagi. Jadi Cardano-nya adanya juga digabung ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya masih banyak ya update-update saya seputar itu. Dan Cardano itu mungkin ya, saya udah update dari zaman-zaman ini nih teman-teman. Dari kita ngelihat dia turun, dari kita ngelihat dia potensi bottom ya, terutama ketika dia retest ke area Fibonacci 0,5%. Ya, waktu lalu saya cuma bilang bahwa di sini tuh range yang menarik teman-teman buat start accumulate 50% retracement, risk reward juga bagus, kemudian ada potensi double bottom, dan kalau misalkan
katakanlah ya worst case scenario dia turun, kita dapat harga 0,12 tuh bisa beli lebih banyak lagi. Jadi saya pertimbangkan waktu itu start cicil beli itu adalah a good idea on Cardano. And then kita ngelihat Cardano start rally, boom 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 ya, kena rejection dari area resistance ini, pullback sedikit, confirming naik lagi dan ketahannya sekarang di 0,78 dollar. Kalau kita ngelihat dengan cermat ya teman-teman sekalian pada perspektif time frame weekly, saya melihat bahwa Cardano ini masih kuat dari segi momentumnya gitu. Kita cuma ngelihat selama 3-4 minggu terakhir ya, ini Cardano cuma back and forth doang guys ya, di antara area resistance dan support ini. Memang sebenarnya 0,78 mungkin adalah support resistance yang sangat powerful ya, mengingat ini ada history teman-teman, harga sempat mantul impulsif dan turunnya juga begitu turun di bawah itu langsung bablas ke bawah. Jadi ini adalah sebuah range area yang memiliki memori paling kental dari para holdersnya Cardano. Tentu saja bisa menyebabkan mereka profit taking, mungkin mereka panik jual, yang mengingat dulu sebelumnya mereka buy di range tersebut, dan ternyata Cardano-nya hanya konsolidasi gitu ya. Selling pressure sejauh ini nggak terlalu signifikan teman-teman. Dan yang saya lihat lagi, secara struktur nih, kalau kita berbicara struktur, Cardano itu sebenarnya kan sudah creating higher high semenjak dia breakout dari falling wedge ini. Jadi dia create higher high, kemudian dia pullback, dan so far ketahan di previous low-nya juga di perspektif time frame daily, dan ini hanya untuk miner loh ya. Jadi dalam artian ini adalah high point, ini adalah high point, ini adalah high point, low point-nya di mana? Ya di sini. Ketika dia sudah berhasil create higher high. Di atas dia mengalami konsolidasi sehingga dia mengalami rejection. Ternyata ketahannya tepat di level tersebut, dan kita ngelihat Cardano sejauh ini seperti seakan-akan mau membentuk yang namanya head and shoulders, atau bisa dibilang kayak Quasimodo pattern gitu ya. But the overall idea yang saya lihat di Cardano, terutama dari perspektif time frame weekly-nya, saya pikir kita lagi berusaha mempertahankan key support resistance di kisaran 0,6 dolar. Kalau misalkan itu bisa dipertahankan dengan baik, maka semestinya harapan untuk Cardano adalah kita melihat dia kembali meneruskan penguatannya. Nah, teman-teman, saya coba untuk highlight ya di kisaran area ini sebagai support resistance yang mungkin bisa dibilang kritikal. Karena kita ketahannya di sini, teman-teman ya. Jadi kita ngelihat dia tertahan di sana. Kemudian kalau ngelihat dari pergerakan time frame 4 jam ya, the moment dia berhasil create higher high ini ternyata hanyalah fake out. Ya, which means kayak gini, kita bisa anggap itu adalah fake out untuk mengambil likuiditas saja di atas. Lalu, si Cardano mengalami reversal. Kita bisa ngelihat secara struktur dari perspektif time frame 4 jam, itu terus konsisten creating yang namanya lower low, lower high, lower low, lower high, dan ada lower low-nya. Nah, sekarang teman-teman, kalau menurut saya sih, ini adalah range area ya yang sangat major untuk Cardano, perlu di take over dalam waktu singkat atau dalam waktu dekat supaya memastikan bahwa saat ini itu bukanlah potensi untuk harga bergerak ke arah yang lebih rendah, melainkan ini adalah potensi dia membentuk semacam ascending triangle pattern. Ya, itu adalah ekspektasinya. Ya, tidak menutup kemungkinan seumpama kita ngelihat ini ternyata sebagai kenaikan yang korektif, ya artinya bisa saja ya harga seperti ini dia naik bertahap, kemudian mengalami rejection, dan dia turun lagi, ternyata malah jadi double bottom. Nah, the moment ini terjadi double bottom, maka kita akan melihat peningkatan probabilitas untuk Cardano rebound lagi itu lebih tinggi dan lebih signifikan. Sementara kalau kita ngelihat dari perspektif saat ini, 4 jam ya, resistance-nya belum berhasil di break, kemudian kita lihat dari 1 jam lagi, sebenarnya secara pola pergerakan, ini menurut saya sih jatuhnya kayak konsolidasi ya. Jadi kayak abstrak teman-teman. Kalian lihat dari sini. Starting dari sini ada head and shoulders, harga breakdown, retest, and turun. Ya, kemudian dia konsolidasi, dia malah naik. Ya, ketika proses naik ini kita anggap dia berhasil break terhadap previous support resistance. Lalu dia mengalami pullback dan dia ketahan di sini serta terlihat seperti hendak create higher high, tapi ternyata gagal lagi teman-teman. Jatuhnya apa? Seperti resistance yang sama itu belum berhasil diambil ya lebih kurangnya. Lalu sekarang kalau kita lihat prosesnya lagi malah jadi seperti membentuk head and shoulders lagi, bisa turun lagi gitu kan. Jadi kalau kita ngelihat secara keseluruhan daripada bingung ya, saya sih berpendapat bahwa ini adalah pergerakan yang kecenderungan abstrak ya. Kita ngelihat dia kayak konsolidasi aja di tengah-tengah gitu. Dan ini mungkin disebabkan oleh pergerakan weekend juga teman-teman ya. Dari kemarin memasuki holiday ya panjang di Good Friday, ada sempat penguatan, kemudian dia
pullback, kemudian dia naik lagi di hari Sabtu pagi, sekarang dia udah balik turun lagi ya ke range area ketika tadi pagi sempat nanjak. Nah, jatuhnya kayak gini teman-teman. Ya, jadi sebenarnya kalau kita ngelihat saat ini, saya mungkin tidak akan mempertimbangkan untuk transaksi secara jangka pendek di Cardano ya. Kalau misalkan saya punya spot ya, saya lebih prefer untuk keep saja, mungkin cari area akumulasi terbaik ya, which is nunggu diskon lagi, mungkin bisa dapat di 0.45 kalau beruntung. Tapi kalau tidak ya, mungkin buat saya trading jangka pendek di Cardano, saya lebih better nunggu sampai dia take out dulu deh area resistance sebelumnya ini, baru kemudian saya saya cari kesempatan untuk masuk dalam proses retestnya, memastikan bahwa resistance itu telah valid menjadi support. Sekiranya itu idea yang saya bisa berikan kepada teman-teman ya seputar Cardano. Overallnya struktur ya, terutama time frame weekly masih bagus. Kalau gunakan exponential moving average ya, 8 dan 21 sudah mulai catch up ya, artinya sudah mulai menyusul. Mungkin tinggal menunggu retest itu baru kemudian kita bisa ngelihat dia spike lagi ya. Karena kalau kita lihat exponential moving average 21 sebelumnya sangat proper teman-teman ya, mempertahankan tren untuk tetap berlanjut selama dia tidak dalam keadaan crossing ya, baik itu naik ataupun turun ya, sekiranya seperti itu. So that's gonna be the idea for altcoins update pada malam hari ini. Nanti kita akan update lagi untuk Bitcoinnya juga. Kemudian besok seperti yang saya katakan, kita akan ada live streaming, so stay tune teman-teman YouTube channel ini. Jangan lupa untuk subscribe dan hit the likes button, and I'll see you guys around in the next update and next live streaming. Happy weekend, cheers, and God bless guys. Bye bye.